Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Laskar Firdaus dengan NIM 2024081019. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek tentang mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi. Dan di sini saya bikin laporan atau bisa dibilang jurnal. Judulnya itu Perencanaan Strategi Sistem Informasi sebagai Pendukung Keputusan Manajemen. Di sini saya tidak sendiri, saya ini adalah tugas kelompok. Yang pertama mungkin dengan saya sendiri adalah Laskar Firdaus, terus ada Mas Agus Rakalis Zafran Pratama, lalu ada Muhammad Gifari Billah, lalu ada Raffi Ardiansyah. Mungkin langsung aja topik apa yang kita ambil di bab satu. Bab satu ada latar belakang, pendahuluan. Di latar belakang, penjelasannya dalam konteks globalisasi dan perubahan digital yang begitu cepat, keberlangsungan dan pertumbuhan sebuah organisasi kini tidak lagi hanya dipengaruhi oleh aset berwujud atau dana yang tersedia, melainkan oleh beberapa efisiensi dan cepat manajer dalam mengambil keputusan, keputusan yang strategis, keputusan yang tepat, dan segera sangat penting untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Namun manajemen modern menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Para manajer harus mampu menangani jumlah informasi yang sangat besar dari berbagai sumber, termasuk data penjualan, informasi operasional, umpan balik pelanggan, dan tren pasar. Ketika sumber daya yang memadai tidak tersedia, pemrosesan ini dapat menjadi lambat, rawan kesalahan, dan berujung pada informasi yang terfragmentasi bahkan tidak relevan. Akibatnya, keputusan seringkali hanya mengandalkan intuisi atau informasi usang yang dapat menimbulkan kerugian finansial, berkurangnya fungsi pasar, dan menurunnya produktivitas. Sistem informasi modern hadir sebagai jawaban penting atas permasalahan tersebut. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat transaksi, melainkan juga sebagai sistem pendukung keputusan yang esensial. Sistem ini dirancang untuk mengumpulkan, memproses, dan menafsirkan data mentah menjadi format yang terstruktur dan mudah dipahami, seperti laporan, dashboard interaktif, atau representasi data visual. Menekankan pentingnya sistem informasi dan membekali manajer dengan informasi yang dibutuhkan untuk menilai permasalahan, menemukan alternatif, dan memantau kemajuan secara efektif. Mereka juga menegaskan bahwa sistem informasi yang kuat mampu mengubah data menjadi aset strategis yang dapat mendorong pertumbuhan serta memicu inovasi. Dengan demikian, perencanaan strategi sistem informasi menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Perencanaan yang matang memastikan bahwa setiap investasi dalam teknologi tidak hanya memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga selaras dengan tujuan jangka panjang dan visi organisasi. Tanpa perencanaan yang tepat, penerapan sistem informasi bisa berubah menjadi proyek yang mahal sekaligus tidak efektif. Karena gagal memenuhi kebutuhan strategis manajemen, inisiatif ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan merancang kerangka kerja perencanaan sistem informasi yang berfokus pada peningkatan kualitas dan efisiensi pengambilan keputusan manajerial dengan tujuan membangun fondasi yang kuat bagi organisasi dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Lalu ada materi selanjutnya yaitu 1.2 tujuan. Jadi tujuan utama dari inisiatif penelitian ini adalah untuk menciptakan dan mengembangkan sebuah model terpadu bagi perencanaan strategi sistem informasi dengan penekanan khusus pada fungsinya dalam membantu pengambilan keputusan manajerial secara lebih rinci. Maksudnya membantu pengambilan keputusan manajerial secara lebih rinci. Yang pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan informasi manajerial. Yang kedua, menciptakan kerangka sistem informasi yang strategis. Ketiga, mengusulkan pendekatan teknologi yang tepat. Dan keempat, menilai keuntungan dan dampaknya. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama itu ada manfaat teoris dan kedua itu ada manfaat praktis. Manfaat teoris dari sisi teoris
Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur yang ada mengenai keterkaitan antara perencanaan strategi sistem informasi dan peningkatan efektivitas pengambilan keputusan oleh manajer. Lalu ada manfaat praktis. Pertama, guna untuk organisasi, yang kedua guna untuk manajer dan eksekutif, ketiga bagi mahasiswa dan praktisi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya kalau di konteksnya atau isu-isu penting kita udah membagi empat. Jadi yang pertama adalah bagaimana merancang strategis perencanaan sistem informasi yang secara efektif. Kedua, kriteria dan metode apa yang perlu ditimbangkan dan memilih dan melaksanakan sistem informasi yang terbaik untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang manajerial. Yang ketiga, bagaimana memastikan bahwa sistem informasi yang diterapkan dan menyajikan data yang akurat, relevan, dan tepat waktu serta mudah diakses oleh pengambil keputusan. Keempat, bagaimana cara menilai dampak dan manfaat implementasi sistem informasi terhadap efektivitas dan efisiensinya. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Yang 2.1 ada perencanaan. Lalu di 2.1.1 ada pengertian perencanaannya. Selanjutnya di 2.1.2 ada macam-macam perencanaan dalam organisasi. Lalu di poin 2.1.3 ada perencanaan sistem informasi sebagai bagian dari perencanaan organisasinya. Di poin 2.1.4 ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan sistem informasi. Lalu beralih ke poin 2.2. Di dalam poin 2.2 ada poin 2.2.1 yaitu isinya pengertian strategi sistem informasi. Lalu di poin 2.2.2 ada komponen utama strategi sistem informasi. Lalu di poin 2.2.3 ada metodologi perencanaan strategi sistem informasi. Lalu selanjutnya di poin 2.2.4 hubungan strategi sistem informasi dengan keunggulan kompetitif. Lanjut di poin 2.3 ada keputusan manajemen. Di poin 2.4 ada framework. Di poin 2.5 ada TOGAF. Jadi ini adalah TOGAF yang kami pilih. Nih di poin 2.5 ada arsitektur development method. Jadi kita memakai ADM. ADM adalah metodologi inti dari TOGAF yang terdiri dari fase-fase berikut. Kurang lebih TOGAF yang gambaran kasarnya seperti ini. Selanjutnya di bab 3 di poin 3.1 ada lokasi dan waktu penelitian. Lalu ada poin 3.2 teknik pengumpulan data. Selanjutnya di poin 3.2.1 kuesioner skala Likert. Di poin 3.2.2 observasi. Lanjut di poin 23 dokumentasi, 2.4 studi pustaka, lalu poin 3.3 metodologi. Selanjutnya ada bab 4. Di bab 4 poin-poinnya itu ada metodologi atau framework, lalu ada profil organisasi, ada hasil pengumpulan data, dan pembahasan. Mungkin dan bab terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Mungkin saya jelasin dulu apa kesimpulannya dan selanjutnya apa sarannya. Jadi kesimpulannya itu penelitian ini berhasil merancang perencanaan strategi sistem informasi untuk PT Mitra Sejahtera Elektronik menggunakan framework TOGAF sebagai pendekatan utama dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sistem informasi yang fragmentasi menjadi hambatan utama dalam penyediaan informasi yang akurat dan tepat waktu. Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem yang ada masih tinggi. Penerapan metodologi sementara kebutuhan akan sistem pendukung keputusan sangat tinggi. Penerapan metodologi TOGAF melalui tahapan arsitektur development method terbukti efektif sebagai kerangka kerja dalam merancang strategi sistem informasi yang komprehensif, dimulai dari fase preliminary yang mengidentifikasi kondisi awal hingga arsitektur change management yang memastikan fleksibilitas sistem di masa depan. Lalu poin terakhir itu ada saran. Selanjutnya yang di slide terakhir ada daftar pustaka. Jadi kita mengambil daftar pustaka tentang apa-apa aja materi yang kita masukin dan daftar-daftar pustaka apa aja yang emang mungkin berhubungan dengan materi yang kita bawakan ini. Mungkin itu saja dari saya dari mata kuliah perencanaan strategi sistem informasi dengan judul sebagai pendukung keputusan manajemen. Saya Laskar Firdaus, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.